Bayangkan, di suatu tempat hanya 40 tahun cahaya dari bumi, ada sebuah dunia seukuran kita. Dunia yang berputar di zona laik huni bintangnya, dengan tanda-tanda awal bahwa ia bisa mendukung kehidupan. Penemuan ini bukan sekadar tambahan angka di katalog astronomi. Ini adalah sebuah harapan baru, sekaligus langkah penting dalam perjalanan manusia menjawab pertanyaan tertua dalam sejarah. Apakah kita sendirian di alam semesta? Para astronom baru saja menemukan sebuah planet seukuran bumi dengan posisi ideal di habitable zone. Wilayah di mana suhu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, sehingga air bisa tetap dalam bentuk cair. Air adalah kunci kehidupan seperti yang kita kenal. Jika sebuah planet bisa mempertahankan air di permukaannya, kemungkinan munculnya kehidupan akan meningkat secara drastis. Lebih menarik lagi, ada indikasi bahwa atmosfer planet ini stabil, sebuah kondisi krusial untuk melindungi permukaan dari radiasi berbahaya, menjaga suhu tetap seimbang, dan memungkinkan siklus kimia yang mendukung organisme hidup. Jaraknya hanya 40 tahun cahaya, sekilas terdengar jauh, tapi di skala kosmos itu ibarat tetangga dekat. Sebagai perbandingan, galaksi Bima Sakti punya diameter sekitar 100.000 tahun cahaya. Jadi planet ini benar-benar berada di lingkungan kompleks rumah kita dalam ukuran galaksi. Kedekatan ini membuatnya sangat menarik untuk diteliti dengan teleskop canggih seperti James Webb Space Telescope. James Webb mampu menganalisis cahaya yang melewati atmosfer planet, memisahkan spektrum, lalu mendeteksi gas seperti oksigen, metana, atau karbon dioksida. Jika salah satu gas itu terdeteksi, apalagi dalam kombinasi tertentu, bisa jadi itu adalah tanda adanya kehidupan yang disebut biosignatures. Pertanyaannya, bagaimana para astronom bisa menemukan planet sekecil bumi di jarak sejauh itu? Metode paling umum adalah transit method. Ketika sebuah planet melintas di depan bintangnya, cahaya bintang akan sedikit meredup. Dari pola redup cahaya itu, ilmuwan bisa menghitung ukuran planet, orbit, bahkan memperkirakan atmosfernya. Ada juga radial velocity method yang mendeteksi gocekan kecil pada bintang akibat gravitasi planet yang mengorbit. Kombinasi dua metode ini membuat kita bisa mengukur massa, kepadatan, dan menilai apakah planet itu berbatu seperti bumi atau berupa gas raksasa kecil. Penemuan ini bukan satu-satunya. Kita sudah mengenal beberapa kandidat planet laik huni sebelumnya. Misalnya, Proxima b hanya 4,2 tahun cahaya dari bumi, mengorbit bintang terdekat kita, Proxima Centauri. Atau K213b yang sempat bikin heboh karena diduga memiliki air di atmosfernya. Ada juga sistem TRAPPIST-1 yang punya 7 planet mirip bumi sekaligus. Namun tidak semua planet itu punya kombinasi ideal antara ukuran, jarak dari bintang, dan stabilitas atmosfer. Itu sebabnya planet baru ini dianggap spesial. Ia berada di titik keseimbangan yang paling mirip dengan kondisi bumi. Setiap penemuan eksoplanet seperti ini memperkuat gagasan bahwa bumi bukanlah satu-satunya. Dulu, banyak orang percaya planet seperti bumi mungkin sangat langka. Tapi kini, dengan ribuan eksoplanet yang sudah dikatalogkan, semakin jelas bahwa planet berbatu seukuran bumi mungkin tersebar di seluruh galaksi. Artinya, peluang menemukan dunia dengan kehidupan tidak lagi mustahil, hanya masalah waktu. Tentu saja, 40 tahun cahaya masih terlalu jauh bagi teknologi kita saat ini. Pesawat tercepat manusia, Voyager 1, butuh lebih dari 70.000 tahun untuk menempuh jarak itu. Namun penelitian sedang dilakukan untuk mengembangkan konsep Breakthrough Starshot, pesawat kecil bertenaga laser yang bisa melesat 20% kecepatan cahaya. Jika berhasil, misi seperti itu bisa mencapai bintang tetangga dalam waktu beberapa dekade, bukan ribuan tahun. Mungkin kita tidak akan segera melihat manusia mendarat di planet itu. Tapi kita bisa berharap generasi mendatang akan bisa mengirim robot atau probe canggih untuk mengungkap rahasianya. Penemuan ini bukan hanya tentang sains, ia menyentuh sisi terdalam manusia, rasa ingin tahu, rasa kesepian, dan harapan. Jika kita menemukan kehidupan di luar sana, meski hanya berupa mikroba, itu akan mengubah pandangan kita tentang tempat kita di alam semesta.
Dan jika suatu hari kita benar-benar menemukan bumi kedua, itu bisa menjadi langkah pertama bagi peradaban manusia menjadi spesies antar bintang. Jadi, dengan ditemukannya planet baru ini, alam semesta terasa sedikit lebih kecil, dan mimpi menemukan rumah kedua terasa sedikit lebih dekat. Pertanyaannya, apakah kita siap menerima jawaban jika suatu hari teleskop kita benar-benar menemukan tanda kehidupan? Waktu yang akan menjawab. Jika kamu tertarik dengan penemuan luar angkasa, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena masih banyak misteri kosmos yang menunggu untuk kita ungkap bersama.